Asetku adalah perusahaan P2P Lending naungan aku laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun. Hari ini weekend, besok sudah menjelang kerja. Tetap semangat sekalipun gempuran tidak pernah kosong. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK buka suara, pinjol-pinjol disanksi KPPU. 7 pinjol ini kena karmanya. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat kalian yang sekarang ini setelah lebaran masih sering diuber-uber sama DC pinjol. Ingat teman-teman ya, saya selalu sampaikan jangan sampai kalau kalian ketemu sama DC kalian salah pengucapan. Karena apa? Ujung-ujungnya bisa seperti ini. Aku dikejar-kejar FC Indodana, berkali-kali aku bilang ke dia kalau aku mau pelunasan langsung pas tenor habis. Sekalian mau ngajuin hapus denda plus bunga. Soalnya aku dulu pernah bayar 3 bulan cicilan guys. Kalau aku ngajuin hapus bunga dan denda, sisa tagihanku cuma 15-16 juta dari 29 juta. Kan lumayan. Tapi FC tetaplah FC, dia neror keluargaku di alamat domisili KTP ku sampai bikin nenekku nangis takut dan capek. Aku udah koordinasi sama nenek, aku udah lapor, gak ada tindakan legal kok begini ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi setiap DC datang dia selalu sampaikan, nanti bang setelah akhir bulan, setelah akhir periode saya akan bayar langsung secara lunas karena saya mau nego pokoknya aja, karena saya mau langsung pelunasan. Jangan seperti itu. Jangan, sekalipun kalian punya niat, saya galbe dulu, nanti pasti akan saya lunaskan. Jangan. Lebih baik kalian katakan saja, iya, kalau ada dana saya bayarkan. Kalau tidak ada, mohon maaf bang, sekarang saya sedang berusaha. Sekarang lagi masih banyak pengeluaran saat ini. Kalau memang ada, saya bayarkan lewat aplikasi. Mau abang datang 10 kali, jawaban saya praktekkan sama. Intinya, jangan pernah berjanji apapun kalau kalian punya niatan untuk bayar. Cukup diri kalian sendiri dan Tuhan aja yang tahu bahwa kalian punya niatan untuk membayar, kapan waktunya dan kapan itu akan kalian bayarkan. Itu saja. Karena apa? Jadi seperti ini. Ujung-ujungnya keluarga kalian yang mungkin sudah tua renta, yang sudah tidak bisa lagi berpikir terlalu berat, yang akan kena dampaknya. Jadi hati-hati berkata, jangan sampai kalian membuat diri kalian terpuruk lebih jauh lagi. Jangan sampai ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih terkaget-kaget, yang masih mengatakan, Mbak aku pinjam nih di uang Mi, aku pinjam nih di pinjol ini, kenapa ya tagihannya nggak ada ngotak? Aku pinjam nih di GoPay, baru 1 hari pinjam dengan 2 kali cicilan aja, tagihan bunganya sudah lebih dari pinjolnya sendiri. Ini kenapa seperti ini? Sekarang semua pinjol menggunakan yang namanya skema Tatpole. Nah, skema bentuknya yang seperti ini. HP dihack, kena GoPay pinjam 8 juta, yang cair 7,9 juta dibayar 2 kali. Tapi cicilannya jadi 4,5 juta. Gila, bunganya aja udah 1,1 juta sendiri. Padahal cuma 2 kali cicilan. Gimana kalau tenor setahun? Buat kalian yang terjerat pinjol karena desakan hidup, semoga ada rezeki dan bisa nutup ya. Tiba-tiba ada notif tadi sore tagihan segini, jatuh tempo hari ini, asam lambungku langsung naik. Nah ini tagihan pertamanya padahal cuma 2 kali cicilan saja. Yang pertama 4,5 juta. Nah hal ini sama juga dengan pinjol-pinjol yang lain. Untuk uang Mi, cicilan pertamanya hampir sama dengan sejumlah yang cair. Nah semua ini sudah pernah saya jelaskan di YouTube saya bahwa semua pinjol hampir menggunakan sistem yang namanya sistem Tatpole, yang mana pembayaran pertama itu lebih besar ketimbang pembayaran berikutnya. Nah itu dia teman-teman ya, saya juga sudah pernah jelaskan kepada kalian beberapa pinjol yang jelas sekali menggunakan skema ini. Jadi jangan kaget. Jadi kalau seandainya pun benar-benar membutuhkan sekali uang, kan harus pastikan kalau kalian tidak terkena dengan pinjol-pinjol yang sudah menggunakan skema seperti ini. Karena emang ini sangat merugikan. Karena pada saat pembayaran awal kalian sudah harus dibebankan pembayaran 1 bulan pinjolnya. Jadi saya harapkan jangan pernah gunakan pinjol lagi. Jangan pernah tergoda pinjol lagi sekalipun kalian sangat-sangat terpaksa. Saran dari saya, kalau tidak ada dana ya udah galbekan aja.
Karena apa? Keterpaksaan menggunakan pinjol. Tidak lagi jalan lain. Pemerintah tidak memberikan solusi apapun. Pekerjaan tidak ada. Ya sudah, apa boleh buat? Karena itulah jalan terakhir kita. Sama seperti doa-doa semua para galbayers yang selama ini selalu mengeluhkan beberapa pinjol-pinjol yang luar biasa ini. Dan sekarang pinjolnya tidak berkutik. Mereka sekarang sedang menikmati hasil doa-doa kalian. OJK tanggapi putusan KPPU soal dugaan kartel pinjol. Nah, di sini OJK mengatakan bahwa dalam putusan itu Majelis KPU menyatakan seluruh terlapor terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pelanggaran tersebut terkait dengan praktik mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Menindaklanjuti hal itu, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri pinjaman daring. Dalam hal ini, OJK menyatakan dia setuju dengan segala keputusan KPPU dan mengiyakan bahwa sebanyak 97 pinjol wajib disanksi denda hingga miliaran. Dan kalau kalian tahu, semua ini terkait dengan doa-doa kalian buat yang merasa selalu diteror pinjol-pinjol ini. Ada sekitar 7 pinjol yang dendanya paling banyak, alias yang paling banyak sekali mengeruk uang-uang kalian. Yaitu yang pertama, pinjol yang paling banyak kena denda dari hasil sidang KPPU kemarin, itu yang paling utama adalah Ada Kami sebesar 102,3 miliar. Ya, kalau kalian tahu perhitungan Ada Kami adalah model seperti ini. Nah, seperti ini biaya layanannya ada sebesar 16 juta dengan bunga 2,9 juta dengan pinjaman hanya 19 juta saja. Nah, ini sudah pernah dibahas, sempat viral. Ternyata bunga layanan, biaya layanan dan bunga inilah yang dipermainkan Ada Kami sehingga sekarang mereka kena batunya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi wajar kalau dia sampai denda seperti itu. Ada berapa juta orang dari periode 2023 sampai 2025 yang menggunakan pinjol, yang mereka keruk, yang mereka kuras gara-gara biaya admin yang tidak masuk akal. Tambah lagi yang kedua, yaitu asetku sebesar 100 miliar lebih. Nah, ternyata tahun 2023 sampai 2025 kemarin, asetku ini banyak digunakan untuk pembelanjaan di Aku Laku. Asetku adalah perusahaan P2P Lending naungan Aku Laku. Asetku dan Aku Laku adalah dua entitas yang berbeda secara operasional, namun berada di bawah naungan grup perusahaan yang sama atau afiliasi. Aku Laku adalah platform e-commerce dan kredit konsumen, sedangkan asetku merupakan layanan P2P Lendingnya. Lanjut lagi yang ketiga, kredit pintar. Nih, kalau DC-DC-nya luar biasa akhir-akhir ini ataupun nanti ke depan, kalian tahu ya, sekarang pinjol sedang meraung, sedang ketar-ketir, sedang kebingungan, yaitu kena denda sebesar 93 miliar. Berapa nasabah yang harus mereka kejar agar mereka bisa mendapatkan uang sebanyak ini selama paling kurun waktu 30 hari paling cepat. Karena itu yang diminta waktu oleh KPPU untuk menyetorkan semua uang denda ini kepada kas negara. Lanjut lagi, yaitu adalah isi cash. Sebenarnya pinjol ini adem ayem, cuman karena mereka mungkin ngikutin teman-temannya yang lain, akhirnya dia terkena imbas dan terkenalah denda yang paling banyak, yaitu sebesar 49 miliar. Walaupun masih di bawah dari pinjol-pinjol yang di atas, tapi nilai sebesar ini bisa memungkinkan untuk menurunkan DC lapangan. Karena sejauh ini pinjol dari isi cash kan belum ada DC lapangan. Kalaupun ada informasinya masih sangat random, itu pun di Jakarta, tapi karena terkena denda seperti ini, saya meyakinkan mungkin sekitar 60% pinjolnya pasti akan menurunkan DC lapangan dari pihak ketiga. Gitu ya, jadi jangan kaget teman-teman ya. Dan lanjut lagi, itu adalah Kredifas. Kredifas itu adalah anak dari Kredivo yang mana terkena denda sebesar 42,4 miliar. Ya, kita tahu selama ini ya Kredifas tuh DC lapangannya ada kalau memang kita galbay di Kredivo juga, karena mereka akan datang bersamaan. Dan ternyata Kredivo ini nggak mau kehilangan momen, akhirnya bermain bunga dan dimainkan di mana di anak perusahaannya itu Kredifas. Dan ujung-ujungnya sekarang mereka terkena imbas dari doa orang-orang yang galbay, yang mungkin dari ancaman mereka ini banyak orang yang sampai bundir, dan doa orang-orang yang bundir akhirnya terijabah dan mereka semua sekarang merasakan denda yang luar biasa. Dan lanjut lagi, itu adalah rupiah cepat yang kemarin banyak sekali langsung mencairkan dana padahal nggak pernah minjam, sempat dibekukan sama OJK dan disanksi oleh OJK, dan ternyata mereka sendiri bermain bunga dan dikenakan denda sebanyak 25 miliar.
Ya, dari semua ini kita ketahui ya, pinjol-pinjol yang paling banyak terkena denda ini adalah pinjol yang paling rakus, yang paling banyak mengambil uang kalian, yang paling banyak terorannya, dan yang terakhir itu adalah uang mie. Kalau kalian lihat video saya sebelumnya ini, uang mie saat ini sudah menggunakan yang namanya sistem Tetpole, minjam sekian, langsung harus membayar sekian, dan itu pun hanya dicicil 3 kali. Jadi jangan kaget, karena saat ini mereka sedang didenda, bisa jadi kemungkinan mereka akan menurunkan DC lapangan. Kita akan update lagi, kita akan lihat lagi. Jadi buat teman-teman jangan terkaget-kaget kalau DC-nya datang. Ingat, jangan pernah bayarkan. Biarkan aja mereka mau mengeruk dari mana, itu urusan mereka. Kenapa mereka memberikan kita pinjaman kalau mereka tahu bahwa kita tidak bisa membayarkannya? Kenapa mereka tidak melakukan 2 kali verifikasi buat kita-kita yang masih mengajukan pinjaman dari OJK kembalinya kalau ada orang yang galbay, pinjolnya lah yang akan disalahkan. Jadi buat yang masih galbay sampai hari ini, tetap kuat mental, jangan putus asa. Ingat saja pasti akan banyak orang-orang yang mendukung kita, pasti akan banyak rezeki-rezeki lainnya akan datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia update dari saya, semoga menjadi motivator buat kalian semuanya, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.